jumpa lagi bersama saya Intan Novira di BBG Milenial. Nah pemirsa, kali ini saya akan kembali memperkenalkan pemirsa nih dengan salah seorang mahasiswa yang berprestasi. Wah, Renika Wahyuni, seorang mahasiswa PGSD yang proposalnya telah lolos nih di tingkat nasional. Wah, hebat sekali pemirsa. Penasaran dengan orangnya? Yuk langsung saja kita jumpai. Nah pemirsa, sekarang sudah hadir nih bersama kita Renika, salah satu mahasiswa yang membuat proposal yang telah lolos di bidang di tingkat nasional ya. Proposalnya Renika, gimana nih kabarnya hari ini? Baik sekali. Wah Renika, proposalnya sudah tembus tingkat nasional nih, luar biasa sekali ya. Iya, alhamdulillah. Ya, proposalnya berjudul Pasukan Tempat Tisu Kartun, Pemanfaatan Kaleng Bekas Berbasis Komerte. Wah, sangat menarik sekali nih judulnya. Ini dapat ide dan inspirasinya dari mana nih Renika? Nah, awalnya kan sebelum saya membuat judul, tentu saya berkomunikasi dulu kepada dosen pembimbing saya sendiri. Nah, awalnya saya berpikir apa nih yang cocok gitu, yang bisa diangkat judulnya sehingga judulnya diterima oleh Delmawa sendiri. Nah, awalnya saya mengajukan beberapa judul, itu ditolak sama dosen pembimbing. Coba cari yang unik, bermanfaat, dan memang belum ada. Nah, saya berpikir apa yang belum ada di Aceh ya. Nah, di Aceh ini sendiri ternyata tidak ada pemanfaatan kaleng bekas. Nah, jadi permasalahan ini saya angkat menjadi judul. Nah, jadi kaleng bekas itu saya berpikir bagaimana ya cara mengolahnya. Apakah cuma dibias saja atau dibuat yang lebih unik lagi. Nah, jadi saya berpikir untuk membuat karya yang berbeda dari yang lain. Nah, jadi saya membuat tempat tisu. Nah, tempat tisu ini sebenarnya agak susah ya, karena kan terbuat dari kaleng, perlu proses yang agak ribet. Nah, tapi saya tidak menyangka juga kan judul itu diterima sama dosen pembimbing, karena katanya bagus idenya, karena kan memang belum ada yang mengelola di Aceh. Selain dapat mengatasi masalah kebersihan, jadi juga bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu. Wah, ternyata untuk memikirkan sebuah judul saja kita harus berpikir secara terperinci seperti ini ya Renika, tidak mudah ternyata. Nah Renika, bisa diceritakan nih bagaimana sih prosesnya, tahapannya sehingga proposal ini bisa sampai lolos? Nah, tahap awalnya saya masih belum memahami ya seperti apa sih sebenarnya PKMK 5 bidang ini. Masih agak bingung bagaimana sih sebenarnya penulisan yang benar, tata cara penulisan yang benar. Ternyata saya saja sudah melakukan penulisan ulang beberapa kali, karena tulisan yang saya tulis kadang-kadang itu tidak sesuai ya dengan ini. Jadi saya coba lagi karena PKMK sendiri ini sangatlah susah. Bagi saya sendiri, saya sempat merasa kewalahan, tapi saya tidak mau menyerah, karena saya ingin membuat bangga keluarga saya dan juga ingin membuat bagus nama kampus kita, seperti itu. Nah, dan kemudian juga penulisan ini juga didukung sama dosen pembimbing saya sendiri. Beberapa kali revisi, kemudian yang paling susah itu adalah ketika saya melakukan penulisan bagian cash flow atau keuangan, karena ternyata keuangan ini merupakan salah satu syarat juga penilaian utama dalam PKMK bidang ini. Karena untuk membuat cash flow cashbacknya sendiri itu membutuhkan hampir 3 minggu lebih ya, karena selain saya harus mencari rumus yang pas, kemudian harus sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Delmawa. Tidak semudah itu ya, bahkan Tidak semudah yang dikira. sangat banyak memakan waktu nih pemirsa. Iya, sangat banyak. Harus menguras kesabaran juga ya. Ini orangnya sabar ini berarti. Kesuksesan proposal ini tidak lepas dari sosok dosen hebat Pak Afrian Subananto. Di mata Renika, seperti apa nih sosok seorang Pak Afrian dan pola bimbingan yang beliau terapkan ini seperti apa? Wah, beliau sendiri ya, gimana ya? Saya sendiri sangat kagum ya kepada dosen pembimbing saya itu.
Pak April Subhanallah ini. Karena kenapa? Dia di sisi yang waktunya yang begitu padat, dia tetap mau meluangkan waktunya untuk saya bimbingan. Sebenarnya kami ada beberapa orang ya bimbingan, tetapi dia tidak pernah menolak bahwasanya kalau dia sedang sibuk, tetapi dia bilang silakan datang, tunggu saya, boleh nggak? Karena kami kan sangat menginginkan lomba ini, jadi kami yang menunggu, tidak boleh dia menunggu gitu. Jadi gimana ya, Pak Alfred ini dalam membimbing itu selalu menggunakan bahasa yang baik. Dia dapat memahami karakter kami dan dia tahu apa yang bahasa apa atau yang cocok untuk kami, sehingga kami lebih mudah memahami apa yang dia sampaikan. Dan beliau sendiri ya, gimana ya, selain dia seorang dosen, tetapi dia tidak pernah membedakan kami, maksudnya tidak memberi peluang sehingga dia dosen, sehingga kami terasa ini. Tapi untuk ilmu, Bapak itu tidak pernah sedikit pun mengeluh untuk berbagi dengan kami, sehingga kami juga tidak pernah merasa gimana ya, tidak pernah merasa kayak putus asa, karena dia selalu memotivasi kami dengan bahasanya yang lembut, santai, selalu memberi masukan yang baik, sehingga bisa lulus PKMK 5 bidang ilmu. Di balik proposal yang hebat sehingga lulus di kancah nasional ini, ternyata ada sosok pembimbing yang hebat juga. Iya, pasti. Iya, Monica. Jadi ceritanya proposalnya udah lolos nih. Apa nih kelanjutan programnya nih? Bagaimana sih ke depannya? Jadi kan setelah lulus ke nasional ya itu sudah dibiayai tentu. Kemudian kita lanjut ke PIMNASnya. Nah, di sini kita masuk ke ajang yang lebih tinggi. Di sini kita akan berlomba dengan pemenang-pemenang dari berbagai provinsi. Bukan cuma di provinsi Aceh ya, dari Aceh saja itu ada beberapa universitas yang lewat, dan hanya kita Sekolah Tinggi Kejuruan yang lulus yaitu STQ BBG. Nah, jadi perlombaan ini ke PIMNAS ini itu kami akan bersaing kepada semua pemenang-pemenang nasional dari berbagai provinsi. Di ajang PIMNAS ini sendiri persiapannya lebih sulit lagi dari pembuatan proposal PKMK di ajang nasional kemarin. PIMNAS sendiri itu banyak sekali ya persiapannya. Tentu banyak persyaratan, kemudian waktu yang sedikit, dan juga kondisi seperti yang kita rasakan kayak seperti ini, kayak COVID ya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu juga hambatan. Sebenarnya banyak yang kami buat, tetapi persyaratan selalu dirubah karena kan melihat kondisi yang tidak berpihak kepada kita saat ini, seperti itu. Persiapan sendiri untuk lomba ke PIMNAS ini sudah mulai berjalan ya, sudah hampir 50%, karena sebenarnya memang masih ada waktu. Hanya kami tidak mau membuang-buang waktu. Pak APN sendiri terus mendukung kami, bergerak terus, jangan sampai lalai, karena kita akan berlomba kepada orang-orang yang pemenang juga, jadi jangan pernah lalai walaupun kita sudah menang. Jadi tantangan kedepannya akan lebih hebat lagi ya. Lebih. Kita akan berjumpa dengan orang-orang hebat lagi. Iya, berjumpa dengan orang hebat lagi dari universitas yang ternama. Semangat terus ya Renika, bawa nama STQ Bina Bangsa di Sumber. Pasti. Nah, baik Renika, apa nih harapan dan saran Renika untuk pemirsa yang ada di sini? Saran saya sendiri ya, saya berharap mahasiswa, khususnya mahasiswa STQ BBG mau mengikuti ajang-ajang yang seperti ini, karena kan selain membawa nama kampus juga sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Selain kita mendapatkan ilmu yang lebih, kemudian kita juga bisa membawa nama kampus tercinta semakin lebih baik lagi. Saran saya sendiri, jangan pernah mau menyerah dengan apapun itu, baik belajar maupun berusaha atau di ajang lomba seperti ini, kita memang harus kuat gitu. Jangan sampai saya tidak mampu gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita terus semangat, terus melakukan revisi apa yang dibilang oleh dosen, ikuti apa yang dibilang dosen pembimbing, dan itu merupakan salah satu cara kita agar kita bisa mencapai cita-cita apa yang kita inginkan dapat tercapai.
Jadi semangat, pantang menyerah, persiapan fisik dan mental. Mbak Renika, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Pemirsa, itu tadi merupakan kisah inspiratif ya, yang dapat menjadi inspirasi tentunya bagi kita. Dari Renika, seorang mahasiswa yang tidak pantang menyerah nih untuk membuat proposal PKM hingga bisa lolos ke tingkat nasional. Nah, pemirsa, saya Intan Wafira dan Renika mohon undur diri. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.